Sampai kita lansia, meskipun sudah tapi rasa kepada Ibu kami berikan kesempatan. Shalom. Dalam hati syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa hadir di rumah gereja jemaat Gemim Getsemani Leleko. Saat ini adalah ibadah istimewa karena kita wilayah yang ada di Robokan ini boleh terkumpul bersama-sama di dalam tempat ini. Tidak lain kita senang hadir karena kita senang memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Walaupun terasa lansia, tapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan sebagian waktu yang kita rasakan di dalam hidup ini, kita mau memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan lewat pertemuan lansia pada sore. Saya sebut dengan hormat yang terkasih Ibu Pendeta Hana Demati Dasmiko. Yang beribadah, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah ini ditahbiskan
dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Yesaya 30 ayat 15. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dan membawa pengakuan kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Besar kasih setiamu atas kami, atas umat kepunyaanmu yang telah menerima karya selamat dan pengampunan melalui dan di dalam pengorbanan Kristus yang agung dan mulia. Kami ada saat ini hari ini bukan karena gagah perkasa, kuat hebatnya kami, tetapi semua karena anugerah dan rahmat Tuhan. Apalah artinya pengetahuan, apalah artinya ilmu yang kami miliki, apalah artinya kekayaan, jabatan, popularitas yang kami miliki, kalau kami tidak setia dan taat kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat kudus-Mu Tuhan. Isi hati kami Tuhan tahu, perasaan kami, prasangka kami Tuhan tahu. Yang kami buat, yang kami kerjakan secara tersembunyi, secara terselubung, secara terang-terangan dan terbuka Tuhan tahu. Yang baru kami rancangkan sekalipun Tuhan tahu. Yang kami buat dan kerjakan di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Maka kami merendahkan hati di hadirat kudus-Mu. Kami merasa tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami dengan karya selamat melalui jalan Via Dolorosa yang Tuhan Yesus telah tempuh satu kali untuk selamanya. Tuhan, ampuni kami sebagai umat, sebagai jamaah-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang-orang tua. Jika Tuhan mendapati kami melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari firman dan kehendak Tuhan, kami merendah di hadirat kudus, memohon pengasihan, jika Tuhan mendapati kami, baik melalui ungkapan dan ucapan-ucapan, perilaku dan sikap kami, menyakiti hati sesama, sebagai anak-anak melukai, menyakiti hati orang tua, pun sebagai orang tua, kepada anak-anak, kepada siapapun di tempat kami bekerja dan berkarya,
di rumah, dalam hubungan bertetangga, hubungan sosial masyarakat, dalam hubungan-hubungan persahabatan, hubungan-hubungan berjamaah. Ya Tuhan, tolong kami, ampuni dan kasihani kami. Ya Roh Kudus, baharui kami, bawa kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Tuntun kami menurut kehendak dan kasih setia. Jangan biarkan kami untuk terus hidup dalam dosa. Tapi selalu ada kesadaran ketika kami berbuat salah dan hilaf. Dengarkanlah juga Tuhan saat ini setiap pengakuan dan ungkapan dari lubuk hati kami yang dalam, yang kami bawa kepada Tuhan secara diam-diam. Ampuni kami sebagai jemaat, ampuni kami sebagai hamba-hamba-Mu, ampuni hamba-Mu sebagai pemimpin dalam jemaat. Jika Tuhan mendapati melakukan perkara yang menyimpang dari firman dan kehendak Tuhan, kalaupun memang kami harus pikul salib demi ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan beri kami kekuatan agar kami tidak menyangkal Tuhan ketika pun kami harus diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan-persoalan, begitu banyak pergumulan-pergumulan dan ujian, termasuk dalam kerja dan tanggung jawab pelayanan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang membawa pengakuan di hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan mengindahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, Tuhan dunia, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan meminta kelepasan akan dosa, kepada mereka pengampunan Allah diberlakukan. Yesaya 31 ayat 34b. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, satu atau dua puji-pujian disilakan. Kita siap hati untuk masuk dalam doa. Mari berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab terus menjadi kekuatan kami, berita sukacita dan pengharapan kami di tengah dunia yang semakin bergejolak ini, termasuk di tengah-tengah mengalami begitu banyak ujian dan tantangan, termasuk tantangan iman. Bagi kami sebagai umat Tuhan, bagi orang-orang tua kami, sebagai kelompok pelayanan lansia di wilayah Remboken ini,
Karena itu kami mohon, turunlah Roh-Mu yang kudus, menaungi rumah-Mu yang kudus ini Bapa, menaungi kami, menaungi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, yang Tuhan utus dalam pelayanan ini. Urapan-urapan dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga tersampaikanlah firman-Mu dalam terang dan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami, kasihani kami. Kami bukan hanya dapat mendengar, membaca firman, memberitakan firman dengan baik dan benar, tapi sedapat-dapatnya kami menjadi pelaku firman yang setia, jadi berita sukacita bagi anak cucu cece kami, bagi jamaat Tuhan. Bersabda Tuhan, kami berdoa. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi ibu bapak, saudara-saudaraku, bagi orang-orang tua lansia, kelompok pelayanan lansia wilayah Remboken yang menyatu dalam sukacita dan kebersamaan di jemaat Gemim Getsemani Lelepo dalam ibadah pada bulan Agustus ini. Semua Tuhan Yesus kasihi, tidak ada yang tanpa kecuali. Puji syukur kepada Tuhan untuk perjumpaan kasih yang pasti membawa sukacita dan kebahagiaan ini. Rata-rata yang hadir ini, yang adakah yang seusia 80? Ada kan? Aduh, puji Tuhan. Oma hampir 90 leh. Aduh, luar biasa. Iya. Ada yang baru 61, kan lansia. Tadi malam saya dapat WA dari anak bersaudara yang baru pensiun guru. Berarti kalau pensiun guru 60. Dia tugas di Sulawesi Tengah, tapi sudah pulang karena pensiun. Dia tanya, Deni, Gemim dan umur berapa so kalau lansia? Rupanya dia karena anak-anaknya sekawin sama tinggal di Manado, dia ikut-ikut ibadah, tentu tuh pengurus kelompok pelayanan lansia so panggil. Dia yang puas kan dia tanya, sudah bilang 60 no? Karena kita tahu dia seorang 60. Lihat dari penampilanmu, memang belum 60. Tapi bersyukur kalau bisa capai umur lansia 60. Amin. Kita masih 3 tahun lebih sedikit. Semoga dapat. Waktu almarhum suami saya genap 70 tahun, dia memberi kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan setibahkan di umur Alkitab 70 tahun. Dia memberi kesaksian demikian. Karena kebetulan 70 tahun atas permintaannya, kami buat acara perayaan di Bali, di pantai Jimbaran Bali. Cuma keluarga terdekat. Dan dia memberi kesaksian sambil terharu waktu itu. Tahun 2019, tahun 2019. Puji syukur Tuhan setibahkan. Dan apa yang dia lakukan, kalaupun Tuhan semua panggil, kita sesiap. Karena Tuhan setibahkan di umur kami. Puji Tuhan, Tuhan masih datang tambah 1 tahun, 1 bulan setengah. Karena beliau dipanggil Tuhan 14 November tahun 2020. Karena itu tadi ketika lansia menyanyi, saya sedikit terharu. Karena almarhum masih sempat beribadah lansia. Kan Tante Kek mana?
Sebab beliau sebagai asisten bendahara untuk pengurus lansia federal di jemaat. Hari Sabtu mungkin lebih laksa sedikit dari ini, dia sempat memberi pertanggungjawaban keuangan lansia dalam ibadah lansia. Dan tidak pernah membayangkan kalau itu kehadirannya terakhir dalam ibadah lansia. Dan dia juga mencatat kehadiran lansia di ibadah itu. Dia juga mencatat persembahan. Dan jujur sampai hari ini kita tidak pernah korek itu persembahan. Maka kita sostor dengoi sendiri. Maka itu doi itu dan buku dan catatan itu saya simpan sebagai catatannya yang terakhir waktu ibadah lansia. Karena sesudah ibadah lansia itu hampir 3 jam sesudah ibadah lansia itu Tuhan memuliakan. Amin. Dan karena itu lagu ini sudah sempat dan sudah pernah dinyanyikan pada beberapa tahun lalu dan dia pernah sodorkan ke saya. Mother Julia ini lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyi waktu itu. Dan sempat ada komentar dari beliau, mari kita ngomong belum kurang apa, kalau bonus oke, buku-buku kurang bungkus, dia sempat bilang begitu. Mar tetap semangat. Dia kita ngomong belum karena beliau tidak pernah suka dengan minyak tawon dan minyak sejenis lainnya. Kalau kita coba gosok minyak tawon, ya dia semua tidur di luar karena terlalu alergi, kecuali minyak kayu putih. Dan itu sekali lagi lagu tadi ini mengingatkan saya pada sebuah kisah itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau bisa tiba di usia lansia 60 tahun, itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi 70 umur Alkitab, apalagi 80 yang perkara besar dengan cara Tuhan sendiri. Jadi dia selalu bilang, kalau kita mati untuk Tuhan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Apa artinya? Saya mau berangkat dari ayat-ayat ini. Bahwa artinya saya mencatat bahwa hidup kita harus memberi buah. Bukan asal hidup. Tapi hidup memberi buah dan kebenaran. Paulus menulis itu dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Tidak bermaksud memuji, tidak, tapi saya selalu berangkat dari kesaksian. Beliau ini kita berteman 18 tahun 6 bulan kami hidup bersama. Dia dari agama Katolik, penganut Katolik yang keras. Nanti ketika menikah dengan saya, dia masuk Protestan. Ya. Menurut cerita beliau, selama dia menjadi orang Katolik, tidak pernah sekalipun dia tidak hadir dalam setiap misa. Dia bercerita kepada saya. Tidak pernah dia tidak ikut jalan salib. Nanti pada saat kami menikah, tahun itu dia sudah mau ikut. Kita bilang, kamu semua mau ikut? Semua berdosa. Dia sudah mau ikut. Cuma waktu itu. Dan ketika kami hidup bersama, sekali lagi ini kesaksian di mimbar ini. Beliau tidak pernah kalau tidak datang di ibadah. Tidak pernah. Dia tidak pernah kalau tidak datang. Karena ketika ada waktu pandemi, orang-orang lansia tidak bisa datang beribadah. Jujur, hampir down beliau. Dan dia memakai kesempatan untuk beribadah itu. Karena itu kalau ibadah di rumah kita bilang, Pak Jatuh Pimpin. Kita duduk saja, anak-anak duduk saja. Dan ketika pun
begitu banyak pergumulan-pergumulan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin dalam jamaah saya hadapi. Beliau selalu memberi saya kekuatan sambil pakai kita pundak sini harus kuat, karena dia bilang kalau kok kita pergi gereja dulu di Katolik seorang pastor dijunjung tinggi, beliau mengatakan. Dan ketika ada dalam persetujuan jemaat, begitu kata ternyata ada yang berbeda, tapi semua bertujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, hidup kita harus memberi buah sebagai orang-orang tua lansia, terus jadi berkat bagi anak cucu. Seperti perkataan yang tadi, siapa bilang lansia yang berguna? Memang yang ada bilang. Ini sebenarnya mengungkapkan supaya memang orang-orang muda harus menghargai orang tua lansia. Harus orang tua. Karena itu kita sangat sedih sekali kalau mendengar ada anak-anak zaman nyawa, termasuk anak-anak di rumah. Selalu kita bilang begini, kalau boleh mau ibaratnya paling identik dikubur jujur, kita tidak pernah menyaut kepada orang tua. Karena kita sedih sekali kalau sampai ada orang bicara kasar, kita tidak pernah menyaut kepada orang tua. Jadi kita jadi anak-anak, kita sedih sekali kalau mendapati ada anak-anak zaman now kasar orang tua, apalagi kalau memakai Tuhan. Jangan. Firman dia bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, dapat sukses, dapat beruntung, dapat keberhasilan dan seterusnya. Bangun subuh berdoa for anak cucu, luar biasa. Dan itu salah satu maksud dari perkataan firman bahwa hidup hendaknya berubah. Dan Paulus sempurnakan kalimat ini di Filipi pasal 1 itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apalah artinya kalau hidup cuma asal hidup? Nah, dari arti tapi akan berarti bila hidup memberi buah. Orang-orang tua yang terus berdoa untuk anak cucu sehingga tidak jadi pajangan seperti ungkapan lagu tadi. Akan terus jadi tiang doa untuk anak cucu. Akan terus jadi berkat. Sehingga anak cucu keluarga kita, jamaah dan masyarakat kita akan terus memiliki kehidupan yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Kehidupan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi ini yang penting. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara-saudara, hidup ini memang penuh perjuangan. Banyak jadi tantangan. Kadang kalah kalau baca ayat-ayat sebelumnya, soal makan minum juga menjadi keadaan-keadaan yang terkadang sukar di kehidupan seperti orang-orang tua ini. Ada tuh boleh masuk pinjam dan hari, pinjam hari. Kan kalau hari-hari pinjam hari, tempo mau saya pulang sehingga ada orang bilang ini hari pinjam hari, esok pinjam hari. Jadi dia bulan datang semua pinjam sen kata. Oh Tuhan. Tapi soal itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal hidup atau mati itu urusan Tuhan. Yang orang harus kerjakan sekali lagi, hidup memberi buah, tegak berdiri di tengah banyak tantangan dan ujian,
Sehingga kalau tiba waktunya Tuhan, orang terus didapati setia. Dan kelak orang akan menghadap pengadilan Allah. Tidak bermaksud menghakimi karena memang firman dan bilang, tapi ada banyak pengajaran dan pelajaran firman dari catatan bacaan ini. Sebab nanti kalau Tuhan saudara, orang sama saya dan saudara-saudara, orang-orang tua lansia, bapak, ibu, anak-anak sekolah minggu, anak muda, semua akan membawa bertanggung jawab. Tidak ada yang terkecuali. Waktu SMA kami pernah bikin drama tonel, istilah dulu kan Pak Rey, ya, bermain drama tentang pengadilan Allah. Ini cuma drama. Banyak sekali orang-orang ada yang nangis waktu itu. Ya, drama tentang pengadilan Allah. Dan ini nanti akan menjadi kenyataan. Tapi kapan itu? Cuma Bapa di sorga. Segala sesuatu yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan kerjakan di tempat tersembunyi, secara terang-terangan atau terbuka, ada dalam jangkauan tangan Tuhan. Dan semua itu dicatat di buku kehidupan. Dan nanti kelak kalau Tuhan datang, orang semua akan menghadap pengadilan Allah. Tapi yang akan menentukan siapa yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya adalah Bapa di surga. Setidak-tidaknya saya ingat Tante Mari namanya di Kakaskasan 3, karena saya lama di Kakaskasan. Selalu tiap hari Minggu dia membawa persembahan syukur tiap hari Minggu. Dalam satu percakapan ketika berkunjung ke rumahnya di hari jadi, dia memberi kesaksian bahwa dia percaya setiap dia ke pemberian adalah dari ketulusan. Dan kita pendeta kita percaya bahwa dia kurang-kurang kita berdosa. Saya cuma tersenyum. Dan dia mengumpulkan kata tiket kelak untuk kalau Tuhan berkenan. Salah satu di sebelah kanan. Tante Mari ini sudah meninggal. Dan saya cuma tersenyum dan saya bilang, teruslah berbuat apa yang benar. Teruslah berbuat apa yang baik. Matius 7 ayat 21. Maaf tidak bermaksud mau kasih ayat-ayat lansia, tapi saya ingin membacanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya sendiri belum tentu, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa kelak kalau Tuhan datang akan menerima mahkota kemuliaan. Tapi bukan cuma jadi saya punya keyakinan, saya percaya keyakinan ini akan menjadi bagian Bapak Ibu, anak-anak muda, orang-orang tua sampai kepada orang-orang tua lansia. Karena itu teruslah berbuat apa yang baik. Kita ini adalah pekerja, sehingga kita tidak akan dikatakan tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Walaupun sudah lansia, teruslah berbuat apa yang baik. Teruslah melakukan apa yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Laksana, kita sedang mengumpulkan sesuatu yang menjadi berkat untuk jadi berita sukacita ketika Tuhan datang. Apa itu? Yang pasti kita akan terus melakukan kesetiaan, ketaatan dalam pola pikir, ucap dan perilaku yang terus menyenangkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, walaupun terkadang orang
baik sekecil apapun kadang tidak diperhitungkan. Teruslah berbuat. Ketika ada beban dan pergumulan datang menerpa, termasuk saya pernah berada di sebuah titik terendah dalam hidup. Pernah. Termasuk ketika peristiwa yang Tuhan adakan hampir 2 tahun lalu. Tapi selalu ada bisikan, ada kekuatan untuk bangkit. Ibu bapak saudara-saudara kami, hidup rumah tangga kami tidak dikaruniai anak-anak. Tidak. Tapi Tuhan izinkan kami untuk mengurus 3 orang anak sampai hari ini. Anak yang tertua kami baru menikah pada bulan yang lalu. Sudah genap 1 bulan tanggal 25. Tapi saya bersyukur untuk kekuatan-kekuatan. Sehingga ketika dalam keterpurukan terus berusaha untuk bangkit. Ladang pelayanan harus saya kerjakan walaupun memang banyak kekurangan. Kalau bisa ada hari ini, luar biasa pemberian. Besok dan seterusnya, orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Tapi kiranya Tuhan tidak akan pernah lupa dan selalu tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Akan terus jadi kekuatan Bapak Ibu orang-orang tua lansia untuk melangkah, untuk terus menjadi berkat menjelang harinya Tuhan. Sekarang ini dunia tempat kita berpijak sudah semakin banyak tantangannya, sudah semakin banyak persoalannya, banyak sekali orang soalnya kerja takut dia bikin kejahatan secara terselubung bahkan secara terbuka. Di dunia ini saya, ibu bapak, orang-orang tua lansia diutus. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Tapi teruslah berbuah. Supaya tiba waktunya Tuhan, tiba hari penghakiman Tuhan. Orang akan mendapatkan tempat yang indah. Orang akan masuk bersama-sama dalam meja perjamuan. Orang ingat kisah 10 anak darah. 5 yang bodoh di Matius 25. 5 yang bijaksana. Orang pasti akan senang dan suka ketika masuk dalam kelompok 5 anak yang bijaksana. 5 anak yang bijaksana. Orang bilang pengantin mempelai song-song hadiah, semua bangun. Yang bijaksana sudah siap dengan lampu dan dia minyak. Tapi yang bodoh ada siap lampu, ada minyak tapi tinggal sedikit. Dan ini sebetulnya pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dan bagi saudara-saudara. Berkaitan juga dengan bacaan sepanjang minggu berjalan ini. Kasih akan kamar sedikit dapat orang. Soalnya kalau ada lampu semua mati. Oh, kata semua kasih penghuni soalnya cukup. Lebih baik juga nih dicari warung, penghuni juga beli. Nah, sementara ada orang juga beli, ternyata waktunya Tuhan datang. Maka yang sudah siap, mereka masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus bersama anak domba. Dan 5 yang bodoh datang, dompet lampu seisi yang banyak. Tuhan, tolong bukakan kami. Tapi apa perkataan dari Allah? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebuah perkataan yang membawa pada penyesalan yang dalam. Tapi tidak ada penyesalan yang datang di depan. Selalu penyesalan datang di belakang. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Teologi tahun 80,
2007 kalau saya tidak salah. Ketika ulang tahun Ketua Senat waktu itu yang adalah teman seangkatan. Tapi dia juga sudah dimuliakan Tuhan. Pas beberapa hari setelah ia ditentukan sebagai pendeta. Waktu itu, dia baru beberapa hari ditentukan pendeta. 2 atau 3 hari dia dimuliakan Tuhan. Dia berkhotbah tentang Matius 25 di hari jadi saya. Tapi kata kunci terakhir di khotbahnya dia bilang begini. Semoga ketika Tuhan datang, sebelum pintu ditutup, Hana dan torang semua sudah ada di dalamnya. Dan ini berita sukacita. Mari Bapak Ibu lansia, mari saudara-saudara, kita terus melakukan kebaikan khotbah saya hari ini. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dibuat hari ini. Nah, jangan terus mengasih, terus mengampuni, memaafkan, terus makasih, terus berbagai berkat. Sebenarnya soalnya niat, maka orang sendiri akan berujung besok atau nanti lusa. Pada akhirnya, ternyata apa maksud dari perkataan ini? Jangan tunda sampai besok. Apa yang bisa dibuat hari ini? Jangan-jangan Tuhan datang sebentar dan kita nanti tunda besok, maka kita tidak bisa melakukan itu. Teruslah kita melakukan kebaikan. Teruslah kita melakukan kebaikan, kebenaran untuk suami, untuk istri, untuk anak cucu cece, untuk generasi turun-temurun. Dan ini harta yang paling berharga yang harus diwariskan kepada anak cucu cece. Kehidupan iman, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera. Itu yang paling utama. Sebab kalau demikian, generasi turun-temurun anak cucu kita, cece kita akan hidup takut akan Tuhan. Seperti orang-orang tua, bapak ibu lansia yang tetap eksis, tetap enjoy, tetap hidup memuliakan Tuhan sampai hari ini besok, bahkan sampai Tuhan datang, sampai di mana Tuhan berkenan hidup ini. Sungguh pun memang rambut semua jadi putih. Ada yang masih suka baca, tadi kita ada baca rambut karena soba putih supaya dari paling muda sedikit fresh. Nah, apa? Kalau oma opa dia suka baca lagi, apa-apa. Atau kalau ada yang sone mau lainnya, apa-apa. Bukan berarti senang mau gendong, tetap orang mau digendong. Nah, ya saya waktu anak tuh ada bilang, ada bilang waktu almarhum suami saya, waktu orang mau kawin, memang dia kok serambut putih. Karena waktu mau kawin kita 37, beliau 53 tahun. Rambut putih kamalakan bilang, aduh mati, om cek coba tuh rambut, sudah sesunya nak doa sejalan yang mahal masih dapat yang muda ini mau. Nah, itu Tuhan, kaki sudah mau gendong kata. Jadi kata Tuhan sudah mau gendong. Ya, siapapun orang Tuhan mau gendong. Yang serambut putih, rambut pirang, rambut merah, rambut apa semua Tuhan mau gendong. Karena itu adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan mau gendong orang semua. Sampai rambut jadi putih Tuhan mau gendong. Yang penting apa? Orang tetap setia, itu yang paling. Supaya kita tengok begini. Tuhan akan terus jaga, pelihara Bapak Ibu lansia. Kalaupun memang ada yang sesaki buku-buku, karena yang disaki buku-buku, aku bukan cuma orang tua. Bukan apa? Itu tuh Pak Anas ada, cuma Pak Lian ada, itu masih muda-muda, sudah dapat asal pulang. Itu ada. Nah, muda-muda profesor, muda-muda Jil, dan Evan Bloom gitu. Atau Ibu Yuli, Ibu Seri Bloom. Kita lagi belum. Nah, kalau saudara sama itu kita sudah sakit. Mari, kalaupun itu kiranya orang terus bersahabat dengan apa yang Tuhan sedang jalan. Nikmati sambil terus bersyukur. Terpuji nama Tuhan yang berfirman dalam ibadah ini jadi berkat. Menyambut Tuhan datang, orang terus sukacita.
berbuatlah apa yang baik, dan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan jangan bukan nanti dinikmati nanti. Nikmatilah sejak sekarang ini dengan kita berbuat apa yang baik, apa yang benar. Tuhan dimuliakan dari pelayanan ini dan firman ini. Amin. Masih ada puji-pujian, silahkan. Perkara besar dengan cara Tuhan sendiri. Jadi dia selalu bilang, kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Apa artinya? Saya mau berangkat dari ayat-ayat ini. Bahwa artinya saya mencatat bahwa hidup kita harus memberi buah. Bukan asal hidup. Tapi hidup memberi buah dan kebenaran. Paulus menulis itu dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Tidak bermaksud memuji, tapi saya selalu berangkat dari kesaksian. Beliau ini kita berteman 18 tahun 6 bulan kami hidup bersama. Dia dari agama Katolik, penganut Katolik yang keras. Nanti ketika menikah dengan saya, dia masuk Protestan. Ya. Menurut cerita beliau, selama dia menjadi orang Katolik, tidak pernah sekalipun dia tidak hadir dalam setiap misa. Dia bercerita kepada saya. Tidak pernah dia tidak ikut jalan salib. Nanti pada saat kami menikah, tahun itu dia sudah mau ikut. Kita lengkap semua ikut. Semua berdosa. Dia sudah mau ikut. Cuma waktu itu. Dan ketika kami hidup bersama, sekarang lagi ini kesaksian di mimbar ini. Beliau tidak pernah kalau tidak datang di ibadah. Tidak pernah. Dia tidak pernah kalau tidak datang. Ketika ada waktu pandemi, orang-orang lansia tidak bisa datang beribadah. Jujur, hampir down beliau. Dan dia memakai kesempatan untuk beribadah itu. Karena itu kalau ibadah di rumah kita bilang, Pak Jatuh pimpin. Kita duduk saja, anak-anak duduk saja mendengar. Ketika pun begitu banyak pergumulan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin dalam jamaah saya hadapi, beliau selalu memberi saya kekuatan sambil pakai pundak sini harus kuat, karena dia bilang kalau kok kita ke gereja dulu di Katolik seorang pastor dijunjung tinggi, beliau mengatakan. Dan ketika ada dalam persetujuan jemaat begitu kata ternyata ada yang berbeda, tapi semua bertujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, hidup kita harus memberi buah. Sebagai orang-orang tua lansia, terus jadi berkat bagi anak cucu. Seperti perkataan yang tadi, siapa bilang lansia tidak berguna? Memang yang ada bilang. Ini sebenarnya mengungkapkan supaya memang orang-orang muda harus menghargai orang-orang tua lansia. Harus orang tua. Karena itu kita sangat sedih sekali kalau mendengar ada anak-anak zaman nyawa, termasuk anak-anak di rumah. Selalu kita bilang begini, kalau boleh mau ibadahnya paling tidak dikubur jujur, kita tidak pernah menyaut kepada orang tua. Karena kita sedih sekali kalau sampai ada orang bicara kasar, kita tidak pernah menyaut kepada orang tua. Jadi kita jadi anak-anak, kita sedih sekali kalau mendapati ada anak-anak zaman now kasar orang tua, apalagi kalau memakai Tuhan. Jangan. Firman dia bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, dapat sukses, dapat beruntung, dapat keberhasilan dan seterusnya. Bangun subuh saudara doa for anak cucu.
luar biasa. Dan itu salah satu maksud dari perkataan firman bahwa hidup hendaknya berubah. Dan Paulus sempurnakan kalimat ini di Filipi pasal 1 itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apalah artinya kalau hidup cuma asal hidup? Nah, dari arti memang. Tapi akan berarti bila hidup memberi buah. Orang-orang tua yang terus berdoa untuk anak cucu sehingga tidak jadi pajangan seperti ungkapan lagu tadi. Akan terus jadi tiang doa untuk anak cucu. Akan terus jadi berkat. Sehingga anak cucu keluarga kita, jamaah dan masyarakat kita akan terus memiliki kehidupan yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Kehidupan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ini yang penting. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara-saudara, hidup ini memang penuh perjuangan. Banyak jadi tantangan. Kadang kalah kalau baca ayat-ayat sebelumnya. Soal makan minum juga menjadi keadaan-keadaan yang terkadang sukar di kehidupan seperti orang-orang tua ini. Ada tuh boleh masuk ke pinjam dan hari, pinjam hari. Kan kalau hari-hari pinjam hari, tempo apa mau saya pulang sehingga ada orang bilang ini hari pinjam hari, esok pinjam hari. Jadi dia dari bulan datang semua pinjam sen kata, oh Tuhan. Tapi soal itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal hidup atau mati itu urusan Tuhan. Yang orang harus kerjakan sekali lagi, hidup memberi buah, tegak berdiri di tengah banyak tantangan dan ujian, sehingga kalau tiba waktunya Tuhan, orang terus didapati setia dan kelak orang akan menghadap pengadilan Allah. Tidak bermaksud menghakimi karena memang firman dan bilang, tapi ada banyak pengajaran dan pelajaran firman dari catatan bacaan ini. Sebab nanti kalau Tuhan saudara, orang sama saya dan saudara-saudara, orang-orang tua lansia, bapak, ibu, anak-anak sekolah minggu, anak muda, semua akan membawa bertanggung jawab. Tidak ada yang terkecuali. Waktu SMA kami pernah bikin drama, tonel, istilah dulu kan Pak Rey, ya, bermain drama tentang pengadilan Allah. Ini cuma drama. Banyak sekali orang-orang ada yang nangis waktu itu. Ya, drama tentang pengadilan Allah. Dan ini nanti akan menjadi kenyataan. Tapi kapan itu? Cuma Bapa di sorga. Segala sesuatu yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan kerjakan di tempat tersembunyi, secara terang-terangan atau terbuka, ada dalam jangkauan tangan Tuhan. Dan semua itu dicatat di buku kehidupan. Dan nanti kelak kalau Tuhan datang, orang semua akan menghadap pengadilan Allah. Tapi yang akan menentukan siapa yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya adalah Bapa di surga. Setidak-tidaknya saya ingat Tante Mari namanya di Kakaskasen 3, karena saya lama di Kakaskasen. Selalu
Tiap hari Minggu dia membawa persembahan syukur. Tiap hari Minggu. Dalam satu percakapan ketika berkunjung ke rumahnya di hari jadi, dia memberi kesaksian bahwa dia percaya setiap dia ke pemberian adalah dari ketulusan. Dan kita pendeta kita percaya bahwa dia kurang-kurang kita berdosa. Saya cuma tersenyum. Dan dia mengumpulkan kata tiket kelak untuk kalau Tuhan berkenan salah satu di sebelah kanan. Tentang hari ini sudah meninggal. Dan saya cuma tersenyum dan saya bilang, teruslah berbuat apa yang benar. Teruslah berbuat apa yang baik. Matius 7 ayat 21. Maaf tidak bermaksud mau kasih ayat-ayat lansia, tapi saya ingin membacanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya sendiri belum tentu, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa kelak kalau Tuhan datang akan menerima mahkota kemuliaan. Tapi bukan cuma jadi saya punya keyakinan, saya percaya keyakinan ini akan menjadi bagian Bapak Ibu, anak-anak muda, orang-orang tua sampai kepada orang-orang tua lansia. Karena itu teruslah berbuat apa yang baik. Kita ini adalah pekerja, sehingga kita tidak akan dikatakan tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Walaupun sudah lansia, teruslah berbuat apa yang baik. Teruslah melakukan apa yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Laksana, kita sedang mengumpulkan sesuatu yang menjadi berkat untuk jadi berita sukacita ketika Tuhan datang. Apa itu? Yang pasti kita akan terus melakukan kesetiaan, ketaatan dalam pola pikir, ucap dan perilaku yang terus menyenangkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Walaupun terkadang perbuatan baik sekecil apapun kadang tidak diperhitungkan. Teruslah berbuat baik. Ketika ada beban dan pergumulan datang menerpa, termasuk saya pernah berada di sebuah titik terendah dalam hidup. Pernah. Termasuk ketika peristiwa yang Tuhan adakan hampir 2 tahun lalu. Tapi selalu ada bisikan, ada kekuatan untuk bangkit. Ibu bapak saudara-saudara kami, hidup rumah tangga kami tidak dikaruniai anak-anak. Tidak. Tapi Tuhan izinkan kami untuk mengurus 3 orang anak sampai hari ini. Anak yang tertua kami baru menikah pada bulan yang lalu. Sudah genap 1 bulan tanggal 22. Tapi saya bersyukur untuk kekuatan-kekuatan. Sehingga ketika dalam keterpurukan terus berusaha untuk bangkit. Ladang pelayanan harus saya kerjakan walaupun memang banyak kekurangan. Kalau bisa ada hari ini, luar biasa pemberian. Besok dan seterusnya, orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Tapi kiranya Tuhan tidak akan pernah lupa dan selalu tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Akan terus jadi kekuatan Bapak Ibu orang-orang tua lansia untuk melangkah, untuk terus menjadi berkat menjelang harinya Tuhan. Sekarang ini dunia tempat kita berpijak sudah semakin banyak tantangan
juga semakin banyak persoalannya. Banyak sekali orang soalnya kerja takut dia bikin kejahatan secara terselubung bahkan secara terbuka. Di dunia ini saya, ibu bapak, orang-orang tua lansia diutus. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Tapi teruslah berbuah. Supaya tiba waktunya Tuhan, tiba hari penghakiman Tuhan. Orang akan mendapatkan tempat yang indah. Orang akan masuk bersama-sama dalam meja perjamuan. Orang ingat kisah 10 anak darah. 5 yang bodoh di Matius 25. 5 yang bijaksana. Orang pasti akan senang dan suka ketika masuk dalam kelompok 5 anak yang bijaksana. 5 anak yang bijaksana. Orang bilang pengantin mempeladakan song-song dia, semua bangun. Yang bijaksana sudah siap dengan lampu dan dia minyak. Tapi yang bodoh ada siap lampu, ada minyak tapi tinggal sedikit. Dan ini sebetulnya pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dan bagi saudara-saudara. Berkaitan juga dengan bacaan sepanjang minggu berjalan ini. Kasi akan kamari sedikit dapat orang. Soalnya kalau lampu semua mati. Oh, kata semua kasih penghuni soalnya cukup. Lebih baik jauh nih dicari warung, penghuni juga beli. Nah, sementara ada orang juga beli, ternyata waktunya Tuhan datang. Maka yang sudah siap, mereka masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus bersama anak domba. Dan 5 yang bodoh datang, dompet lampu seisi yang banyak. Tuhan, tolong bukakan kami. Tapi apa perkataan dari dalam? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebuah perkataan yang menyentuh, yang membawa pada penyesalan yang dalam. Tapi tidak ada penyesalan yang datang di depan. Selalu penyesalan datang di belakang. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Teologi tahun 87 kalau saya tidak salah. Ketika ulang tahun, ketua senat waktu itu yang adalah teman seangkatan. Tapi dia juga sudah dimuliakan Tuhan. Pas beberapa hari setelah ia diteguhkan sebagai pendeta. Waktu itu, dia baru beberapa hari diteguhkan pendeta. 2 atau 3 hari dia dimuliakan. Dia berkhotbah tentang Matius 25 di hari jadi saya. Tapi kata kunci terakhir di khotbahnya dia bilang begini. Semoga ketika Tuhan datang, sebelum pintu ditutup, Hana dan Torang semua sudah ada di dalamnya. Dan ini berita sukacita. Mari Bapak Ibu lansia, mari saudara-saudara, kita terus melakukan kebaikan khotbah saya hari ini. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dibuat hari ini. Nah, jangan terus mengasih, terus mengampuni, memaafkan, terus makasih, terus berbagi berkat. Sebenarnya soal niat, Tuhan sendiri yang berwujud besok atau nanti lusa. Pada akhirnya ternyata apa maksud dari perkataan ini? Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dibuat hari ini. Jangan-jangan Tuhan datang sebentar dan kita nanti tunda besok, maka kita tidak bisa melakukan itu. Teruslah kita melakukan kebaikan. Teruslah kita melakukan kebaikan, kebenaran untuk suami, untuk istri, untuk anak, cucu, cece, untuk generasi turun-temurun. Dan ini harta yang paling berharga yang harus diwariskan kepada anak, cucu, cece.
kehidupan iman, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera. Itu yang paling utama. Sebab kalau demikian, generasi turun-temurun anak cucu kita, cece kita akan hidup takut akan Tuhan. Seperti orang-orang tua, bapak ibu lansia yang tetap eksis, tetap enjoy, tetap hidup memuliakan Tuhan sampai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang, sampai di mana Tuhan berkenan hidup ini. Sungguh pun memang rambut sobat jadi putih. Ada yang masih suka baca, tadi kita ada baca rambut karena sobat putih supaya dia paling muda sedikit fresh. Nah, apa-apa. Kalau oma-oma, opa-opa dia suka baca lagi, nah apa-apa. Atau kalau ada yang sone mau lainnya, nah apa-apa. Bukan berarti senang mau gendong, tetap orang mau digendong. Nah, ya saya perlu anak tuh, ada bilang, ada bilang waktu almarhum suami saya, waktu orang mau kawin, kan dia kok serambut putih. Karena waktu mau kawin kita 37, beliau 53 tahun. Rambut putih kamala dan bilang, aduh mati, om cek coba tuh rambut, sunak sumia nak doa sejalan yang mahal masih dapat yang muda ini mau. Nah, itu Tuhan, kaki sunya mau gendong kata, tapi kata Tuhan sunya mau gendong. Ya, siapapun orang Tuhan mau gendong, yang serambut putih, rambut pirang, rambut merah, rambut apa semua Tuhan mau gendong. Karena itu adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan mau gendong orang semua. Sampai rambut jadi putih Tuhan mau gendong. Yang penting apa? Orang tetap setia. Itu yang paling. Supaya kita tengok begini. Tuhan akan terus jaga, pelihara Bapak Ibu lansia. Kalaupun memang ada yang sesaki buku-buku. Karena yang disaki buku-buku, aku bukan cuma orang tua. Bukan apa-apa. Itu tuh Pak Anas ada kan? Cuma Pak Anas ada. Itu masih muda-muda. Sudah dapat asal pulang. Itu ada. Nah, muda-muda kantor, yang Brazil, dalam Evan belum gitu. Atau Ibu Yuli, Ibu Seri belum. Jika lagi belum. Nah, kalau sekarang sama dia kita sudah sakit. Malu. Kalaupun itu, kiranya orang terus bersahabat dengan apa yang Tuhan sedang jalan. Nikmati sambil terus bersyukur. Terpuji nama Tuhan yang berfirman dalam ibadah ini jadi berkat. Menyambut Tuhan datang, Tuhan terus sukacita, berbuatlah apa yang baik, dan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan jangan bukan nanti dinikmati nanti. Nikmatilah sejak sekarang ini dengan kita berbuat apa yang baik, apa yang benar. Tuhan dimuliakan dari pelayanan ini dan firman ini. Amin. Perkara besar dengan cara Tuhan sendiri. Jadi dia selalu bilang, kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Apa artinya? Saya mau berangkat dari ayat-ayat ini. Bahwa artinya saya mencatat bahwa hidup kita harus memberi buah. Bukan asal hidup. Tapi hidup memberi buah dan kebenaran. Paulus menulis itu dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Tidak bermaksud memuji, tapi saya selalu berangkat dari kesaksian. Beliau ini kita berteman 18 tahun 6 bulan kami hidup bersama. Dia dari agama Katolik, penganut Katolik yang keras. Nanti ketika menikah dengan saya, dia masuk Protestan. Ya. Menurut cerita beliau, selama dia menjadi orang Katolik, tidak pernah sekalipun dia tidak hadir dalam setiap misa. Dia bercerita kepada saya. Tidak pernah dia tidak ikut jalan salib. Nanti pada saat kami menikah, tahun itu dia sudah mau ikut. Kita bilang, kamu sudah mau ikut? Semua berdosa. Dia sudah mau ikut. Cuma waktu itu.
Dan ketika kami hidup bersama, sekarang lagi ini kesaksian di mimbar ini. Beliau tidak pernah kalau tidak datang di ibadah. Tidak pernah. Dia tidak pernah kalau tidak datang. Ketika ada waktu pandemi, orang-orang lansia tidak bisa datang beribadah. Jujur, hampir down beliau. Hampir down. Dan dia memakai kesempatan untuk beribadah itu. Karena itu kalau ibadah di rumah kita bilang, Pak Jatuh Pimpin. Pak Jatuh Pimpin. Kita duduk saja, anak-anak duduk saja mendengar. Ketika pun begitu banyak perkumpulan-perkumpulan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin dalam jamaah, saya hadapi. Beliau selalu memberi saya kekuatan sambil pakai pundak sini harus kuat, karena dia bilang kalau kok kita ke gereja dulu di Katolik seorang pastor dijunjung tinggi, beliau mengatakan. Dan ketika ada dalam persetujuan jemaat itu, begitu kata ternyata ada yang berbeda, tapi semua bertujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, hidup kita harus memberi buah. Sebagai orang-orang tua lansia, terus jadi berkat bagi anak cucu. Seperti perkataan yang tadi, siapa bilang lansia tidak berguna? Memangnya ada bilang. Ini sebenarnya mengungkapkan supaya memang orang-orang muda harus menghargai orang-orang tua lansia. Harus orang tua. Karena itu kita sangat sedih sekali kalau mendengar ada anak-anak zaman nyawa, termasuk anak-anak di rumah. Selalu kita bilang begini, kalau boleh mau ibaratnya paling tidak dikubur jujur, kita tidak pernah menyaut kita orang tua. Karena kita sedih sekali kalau sampai ada orang bicara kasar, kita tidak pernah menyaut kita orang tua. Jadi kita jadi anak-anak, kita sedih sekali kalau mendapati ada anak-anak zaman now kasar orang tua, apalagi kalau memakai Tuhan. Jangan. Firman dia bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, dapat sukses, dapat beruntung, dapat keberhasilan dan seterusnya. Bangun subuh saudara doa for anak cucu, luar biasa. Dan itu salah satu maksud dari perkataan firman bahwa hidup hendaknya berubah. Paulus sempurnakan kalimat ini di Filipi pasal 1 itu, begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apalah artinya kalau hidup cuma asal hidup? Nah, dari arti tapi akan berarti bila hidup memberi buah. Orang-orang tua yang terus berdoa untuk anak cucu sehingga tidak jadi pajangan seperti ungkapan lagu tadi. Akan terus jadi tiang doa untuk anak cucu. Akan terus jadi berkat. Sehingga anak cucu keluarga kita, jamaah dan masyarakat kita akan terus memiliki kehidupan yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Kehidupan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ini yang penting. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara-saudara, hidup ini memang penuh perjuangan. Banyak jadi tantangan. Kadang kalah kalau baca ayat-ayat sebelumnya. Soal makan minum juga menjadi keadaan-keadaan yang terkadang sukar di kehidupan seperti
orang tua ini. Ada tuh boleh masukkan pinjam dan hari, pinjam hari. Kan kalau hari-hari pinjam hari, tempo apa mau saya pulang sehingga ada orang bilang ini hari pinjam hari, esok pinjam hari. Jadi dari bulan datang semua pinjam sen kata. Oh Tuhan. Tapi soal itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal hidup atau mati itu urusan Tuhan. Yang orang harus kerjakan sekali lagi, hidup memberi buah, tegak berdiri di tengah banyak tantangan dan ujian, sehingga kalau tiba waktunya Tuhan, orang terus didapati setia dan kelak orang akan menghadap pengadilan Allah. Tidak bermaksud menghakimi karena memang firman dan bilang, tapi ada banyak pengajaran dan pelajaran firman dari catatan bacaan ini. Sebab nanti kalau Tuhan saudara, orang sama saya dan saudara-saudara, orang-orang tua lansia, bapak, ibu, anak-anak sekolah minggu, anak muda, semua akan membawa bertanggung jawab. Tidak ada yang terkecuali. Waktu SMA kami pernah bikin drama tonel, istilah dulu kan Pak Rey, ya, bermain drama tentang pengadilan Allah. Ini cuma drama. Banyak sekali orang-orang ada yang nangis waktu itu. Ya, drama tentang pengadilan Allah. Dan ini nanti akan menjadi kenyataan. Tapi kapan itu? Cuma Bapa di sorga yang tahu. Segala sesuatu yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan kerjakan di tempat tersembunyi, secara tersembunyi, secara terang-terangan atau terbuka, ada dalam jangkauan tangan Tuhan. Dan semua itu dicatat di buku kehidupan. Dan nanti kelak kalau Tuhan datang, orang semua akan menghadap pengadilan Allah. Tapi yang akan menentukan siapa yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya adalah Bapa di surga. Setidak-tidaknya saya ingat Tante Mari namanya di Kakaskasen 3, karena saya lama di Kakaskasen. Selalu tiap hari Minggu dia membawa persembahan syukur tiap hari Minggu. Dalam satu percakapan ketika berkunjung ke rumahnya di hari jadi, dia memberi kesaksian begini, bahwa dia percaya setiap dia ke pemberian adalah dari ketulusan. Dan kita pendeta kita percaya bahwa dia kurang-kurang kita berdosa. Saya cuma tersenyum. Dan dia mengumpulkan kata tiket kelak untuk kalau Tuhan berkenan. Salah satu di sebelah kanan. Tante Mari ini sudah meninggal. Dan saya cuma tersenyum dan saya bilang, teruslah berbuat apa yang benar. Teruslah berbuat apa yang baik. Matius 7 ayat 21. Maaf tidak bermaksud mau kasih ayat-ayat lansia, tapi saya ingin membacanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya sendiri belum tentu, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa kelak kalau Tuhan datang akan menerima mahkota kemuliaan. Tapi bukan cuma jadi saya punya keyakinan, saya percaya keyakinan ini akan menjadi bagian Bapak Ibu, anak-anak muda, orang-orang tua sampai kepada orang-orang tua lansia. Karena itu teruslah berbuat apa yang baik. Kita ini adalah pekerja, sehingga kita tidak akan dikatakan tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Walaupun sudah lansia, teruslah berbuat apa yang baik. Teruslah melakukan apa yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan.
laksana kita sedang mengumpulkan sesuatu yang menjadi berkat untuk jadi berita sukacita ketika Tuhan datang. Apa itu? Yang pasti kita akan terus melakukan kesetiaan, ketaatan dalam pola pikir, ucap, dan perilaku yang terus menyenangkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Walaupun terkadang melakukan perbuatan baik sekecil apapun kadang tidak diperhitungkan. Teruslah berbuat. Ketika ada beban dan pergumulan datang menerpa, termasuk saya pernah berada di sebuah titik terendah dalam hidup. Pernah. Termasuk ketika peristiwa yang Tuhan adakan hampir 2 tahun lalu. Tapi selalu ada bisikan, ada kekuatan untuk bangkit. Ibu bapak saudara-saudara kami, hidup rumah tangga kami tidak dikaruniai anak-anak. Tidak. Tapi Tuhan izinkan kami untuk mengurus 3 orang anak sampai hari ini. Anak yang tertua kami baru menikah pada bulan yang lalu. Sudah genap 1 bulan tanggal 22. Tapi saya bersyukur untuk kekuatan-kekuatan. Sehingga ketika dalam keterpurukan terus berusaha untuk bangkit. Ladang pelayanan harus saya kerjakan walaupun memang banyak kekurangan. Kalau bisa ada hari ini, luar biasa pemberian. Besok dan seterusnya, orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Tapi kiranya Tuhan tidak akan pernah lupa dan selalu tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Akan terus jadi kekuatan Bapak Ibu orang-orang tua lansia untuk melangkah, untuk terus menjadi berkat menjelang harinya Tuhan. Sekarang ini dunia tempat kita berpijak sudah semakin banyak tantangannya, sudah semakin banyak persoalannya, banyak sekali orang soalnya aja takut jadi bikin kejahatan secara terselubung bahkan secara terbuka. Di dunia ini saya, ibu bapak, orang-orang tua lansia diutus. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Tapi teruslah berbuah. Supaya tiba waktunya Tuhan, tiba hari penghakiman Tuhan. Orang akan mendapatkan tempat yang indah. Orang akan masuk bersama-sama dalam meja perjamuan. Orang ingat kisah 10 anak darah. 5 yang bodoh di Matius 25. 5 yang bijaksana. Orang pasti akan senang dan suka ketika masuk dalam kelompok 5 anak yang bijaksana. 5 anak yang bijaksana. Orang bilang pengantin mempelajari song-song dia, semua bangun. Yang bijaksana sudah siap dengan lampu dan dia minyak. Tapi yang bodoh ada siap lampu, ada minyak tapi tinggal sedikit. Dan ini sebetulnya pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dan bagi saudara-saudara. Berkaitan juga dengan bacaan sepanjang minggu berjalan ini. Kasih Adam kamar sedikit dapat orang. Soalnya kalau ada lampu semua mati. Oh, kata orang semua kasih bangunin sebenarnya cukup. Lebih baik juga nih dicari warung, mau tiba beli. Ya, sementara ada orang tiba beli, ternyata waktunya Tuhan datang. Maka yang sudah siap, mereka masuk bersama-sama dalam
dalam perjamuan kudus bersama anak domba. Dan 5 yang bodoh datang, dompet lampu seisi yang baru. Tuhan, tolong bukakan kami pintu. Tapi apa perkataan dari Allah? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebuah perkataan yang benar, yang membawa pada penyesalan yang dalam. Tapi tidak ada penyesalan yang datang di depan. Selalu penyesalan datang di belakang. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Teologi tahun 87 kalau saya tidak salah. Ketika ulang tahun, ketua senat waktu itu yang adalah teman seangkatan. Tapi dia juga sudah dimuliakan Tuhan. Pas beberapa hari setelah ia diteguhkan sebagai pendeta. Waktu itu, dia baru beberapa hari diteguhkan pendeta. 2 atau 3 hari dia dimuliakan. Dia berkhotbah tentang Matius 25 di hari jadi saya. Tapi kata kunci terakhir di khotbahnya dia bilang begini. Semoga ketika Tuhan datang, sebelum pintu ditutup, Hana dan Torang semua sudah ada di dalamnya. Dan ini berita sukacita. Mari Bapak Ibu lansia, mari saudara-saudara, kita terus melakukan kebaikan khotbah saya hari ini. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dibuat hari ini. Nah, jangan kalau sudah mengasih, kalau sudah mengampuni, memaafkan, kalau sudah makasih, kalau sudah berbagi berkat. Sebenarnya soal niat, maka orang sendiri akan berwujud besok. Atau nanti lusa. Pada akhirnya ternyata apa maksud dari perkataan ini? Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dibuat hari ini. Jangan Tuhan datang sebentar dan kita nanti tunda besok, maka kita tidak bisa melakukan itu. Teruslah kita melakukan kebaikan. Teruslah kita melakukan kebaikan, kebenaran. Untuk suami, untuk istri, untuk anak, cucu, cece, untuk generasi turun-temurun. Dan ini harta yang paling berharga, yang harus diwariskan kepada anak, cucu, cece. Kehidupan iman, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera. Itu yang paling utama. Sebab kalau demikian, generasi turun-temurun anak cucu kita, cece kita akan hidup takut akan Tuhan. Seperti orang-orang tua, bapak ibu lansia yang tetap eksis, tetap enjoy, tetap hidup memuliakan Tuhan sampai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang, sampai di mana Tuhan berkenan hidup ini. Sungguh pun memang ragu sudah diikuti. Ada yang masih suka baca, tadi kita ada baca Rambo karena sofa putih supaya dia paling muda sedikit fresh. Nah, apa-apa kalau opa-opa dia suka baca lagi, apa-apa. Atau kalau ada yang sone mau lainnya, apa-apa. Bukan berarti senang mau gendong, tetap orang mau digendong. Nah, saya 40 anak tuh ada bilang waktu almarhum suami saya, waktu orang mau kawin memang dia kok serambut putih. Karena waktu mau kawin kita 37, beliau 53 tahun. Rambut putih kepala dan bilang, aduh mati, om cek coba tuh rambut, sunya nak doa sejalan yang mahal masih dapat yang muda ini mau. Nah, itu hai, tadi sunya mau gendong kata, tapi kata Tuhan sunya nak mau gendong. Ya, siapapun orang Tuhan mau gendong, yang serambut putih, rambut pirang, rambut merah, rambut apa semua Tuhan mau gendong. Karena itu adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan mau gendong orang semua. Sampai rambut jadi putih Tuhan mau gendong. Yang penting apa? Orang tetap setia. Itu yang paling. Soalnya itu kita tengok begini. Tuhan akan terus jaga, pelihara Bapak Ibu lansia. Kalaupun memang ada yang sesaki buku-buku. Karena yang disaki buku-buku, aku bukan cuma orang tua-tua. Bukan apa
itu tuh Pak Alex ada kan? Gimana Pak Alex? Ada, itu masih muda-muda, saudara apa asal pulang? Itu ada. Nah, muda-muda kantor, yang Brazil, dalam Evan Bloom gitu, atau Ibu Yuli, Ibu Seri Bloom. Jika lagi belum, nah kalau saudara sama dia kan sudah sakit. Maklum, kalaupun itu kiranya Tuhan terus bersahabat dengan apa yang Tuhan sedang jalan. Nikmati sambil terus bersyukur. Terpuji nama Tuhan yang berfirman dalam ibadah ini jadi berkat. Menyambut Tuhan datang, Tuhan terus sukacita, berbuatlah apa yang baik, dan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan jangan bukan nanti dinikmati nanti. Nikmatilah sejak sekarang ini dengan kita berbuat apa yang baik, apa yang benar. Tuhan dimuliakan dari pelayanan ini dan firman ini. Amin. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Yesus harapanku, benar-benar. Yesus penolongku, benar-benar. Yesus peliharaku, sampai putih rambut. Yesus terus penyerangku. Masuk dalam doa. Nanti sebentar doa Bapa kami kita ucap bersama. Mari berdoa. Sungguh luar biasa sukacita kami sore ini Bapa, dalam ibadah kelompok pelayanan lansia wilayah Rembokan yang dihadiri juga oleh sekretaris kelompok pelayanan lansia Sinode Bening, para vikaris pendeta, jamaah. Kami menyatu, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ada firman yang diberitakan, mengingatkan kami sebagai orang-orang tua lansia, terus jadi berkat bagi anak cucu cece, bagi jamaah Tuhan, bagi kehidupan bersosial masyarakat, akan jadi pendoa bagi seluruh keluarga, suami, istri, anak, cucu, cece, bagi seluruh jamaat masyarakat. Karena itu usia boleh lanjut, usia boleh lansia, tapi semangat tidak pernah berkurang untuk melayani Tuhan. Terkadang fisik ada yang melemah, tapi tidak akan pernah berkurang untuk jadi berkat bagi siapapun, bagi keluarga, bagi anak cucu cece, bagi jemaat, dan bagi masyarakat. Tolong Tuhan, Bapak Ibu kelompok pelayanan lansia, semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong. Setiap kehidupan pribadi Tuhan pilih dengan kasih sayang Tuhan. Bangkitkan semangat untuk terus setia, taat,
hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Anugerahkan segala hati gembira dan sukacita. Beri kuat, beri sehat, beri umur panjang. Tahun-tahun hidup di masa lansia akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan yang tanpa batas dalam hidup. Tuhan pegang tangan Bapak Ibu lansia, rangkul dalam dekapan kasih Tuhan. Setiap kehidupan pribadi dan keluarga diberkati. Ada kebahagiaan, ada kegembiraan dan sukacita hidup. Berkati anak cucu cici. Apa yang masih bisa dikerjakan di masa lansia, memberi sukacita, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan orang-orang tua kami lansia yang terus jadi berkat, Tuhan perhitungkan dengan berkat-berkat juga kelak Tuhan datang. Maka orang-orang tua kami dan kami akan Tuhan beri tempat yang indah kelak ketika Tuhan datang. Oleh karena itu, biarlah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, keteguhan iman menjiwai setiap perjalanan Bapak Ibu orang-orang tua kami lansia ini, termasuk juga bagi hamba-hamba Tuhan, para vikaris pendeta, para pendeta yang hadir. Tuhan juga berkati pengurus kelompok pelayanan lansia, jamaat-jamaat sewilayah Reboken di 7 jemaat, pengurus kelompok pelayanan lansia wilayah Reboken. Tuhan tolong mereka akan terus menaikkan panggilan yang mulia ini dengan hati yang bersyukur, dengan selalu meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Program kelompok pelayanan lansia wilayah Reboken, kami meletakkannya di hadapan Tuhan. Segala hal yang bertujuan positif, baik dan benar diberkati oleh Tuhan. Termasuk semua selalu giat dalam doa, ibadah dan firman. Giat dalam ibadah baik di kelompok pelayanan lansia jemaat-jemaat masing-masing, pun di kelompok pelayanan lansia wilayah. Juga kalau ada di waktu-waktu yang ditetapkan pertemuan atau ibadah kelompok pelayanan lansia sesinode ini, berkati pimpinan kelompok pelayanan lansia sinode. Tuhan terus beri segala karunia dan hikmat menunaikan amanat Tuhan. Secara khusus sekretaris kelompok pelayanan lansia sinode Bapak Ray Tumilaan MTO, diberkati hambamu dalam pelayanan, tambahkan hikmat dan karunia dalam pekerjaan yang mulia ini. Beri sukacita melayani, hati sebagai hamba yang melayani, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati. Terima kasih Tuhan, dan selalu diberi segala kemampuan kuat, sehat, umur panjang. Ketua kelompok pelayanan lansia wilayah Ibu Decekal, sekretaris, wakil ketua sekretaris, asisten bendahara dan semua anggota. Tuhan berkati semua yang mengambil bagian dalam kelancaran ibadah ini. Pengatur LCD, Penatua Jill, pemain musik, Penatua Kefran, Pro Kantor, Ibu Yuli, Ibu D, Ibu Sherly, berkati mereka dan keluarga mereka terus memberi diri dalam pelayanan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Talenta mereka Tuhan berkati, mereka persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan Tuhan, kuduskan persembahan hidup kami Tuhan. Kami beri semua untuk pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam rangka kelancaran ibadah ini, berkenan dengan pengambilan gambar multimedia, walaupun secara pribadi mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan,
Ingatlah mereka dengan berkat-berkat. Mereka terus mengembangkan talenta untuk pekerjaan yang memuliakan Tuhan ini. Setelah ini kami masih akan mendengarkan beberapa sambutan, dan kelak nanti kami akan menerima pelayanan kasih dari jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati. Bahkan ketika kami pulang, Tuhan berkati. Kami tiba di rumah masing-masing jauh dekat dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati badan pekerja majelis sinode. Tolong orang-orang tua lansia yang lemah dan sakit, dimanapun mereka berada, termasuk di jemaat Bening Getsemani Leleko, di wilayah Reboten melalui kami. Mereka akan menerima sukacita. Tangan Tuhan yang kuat melawat mereka yang dalam kelemahan, dalam keadaan bergumul dan sakit. Ada yang rindu tapi karena tidak mampu lagi berjalan jauh, Tuhan tolong dengan kasih karunia yang melimpah. Kepada Tuhan kami memohon, dengarkan doa syukur dan syafaat kami. Jadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Damai di hati dan saya hormati kehadiran kita dalam ibadah bersama kelompok pelayanan lansia wilayah Robokan. Saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Hana Matindas Lumempo Sarjana Teologi yang sudah memberi berkat bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya hormati teman sekaligus sahabat saya, Ketua Kelompok Lansia Wilayah Robokan, Ibu Dece Kalau, Sarjana Ekonomi. Ibu Dece ini satu kantor yang kita dulu waktu masih tugas di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah Bapak Andri Mamai yang begitu berapi-api dalam memberikan motivasi bagi kita semua sebagai kelompok lansia dalam menjalani kehidupan setiap hari, setiap saat, sampai menghimbau kita semua untuk rajin beribadah. Serta yang saya hormati sekaligus saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus
pengurus kelompok pelayanan lansia jemaat dari 7 jemaat yang ada di wilayah Lombok, dan sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu, yang terhimpun dalam kelompok pelayanan lansia jemaat sewilayah Lombok, yang tentunya sudah berumur 60 tahun ke atas. Maka tadi Ibu Pendeta datanya pada umur 60 tahun, lupa belum ada saudara. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus kelompok lansia yang telah mengundang saya. So, yang kedua kali di wilayah Lombok, pertama di Timur dan kedua di Getsemani. Ada banyak hal yang saya alami, bahkan pun kelompok pelayanan lansia sinode merasakan ketika kami dilantik pada bulan Maret tahun 2022 di hotel apa itu? Peninsula sana? Bukan? Novotel, Bandara sana. Iya, keren ke Warmo. Ada banyak hal yang kami dapat karena jujur saja semua pengurus kelompok pelayanan lansia sinode ini ternyata 70% bekas komisi pria Bapak dan bekas komisi wanita Komi, baik di tingkat sinode maupun di tingkat wilayah. Termasuk saya 2 periode kelompok komisi pria Bapak sinode Komi periode 2000 sampai 2010. Zamannya Pak Boy Roli dan zamannya Jerry Kencer. Tapi yang terpilih itu Jefferson Romero digantikan oleh Pak Jerry Kencer. Ketika zamannya Pak Fikri itu, saya sebagai wakil ketua Pokja pada jajaran zamannya Pak Fikri itu. Jadi ada banyak pengalaman yang saya dapati. Kalau mau dibandingkan antara PKI, kaum ibu, dan lansia, ada keistimewaan sendiri bagi pengurus kelompok pelayanan lansia karena menghimpun bapak dan ibu. Jadi ada sedikit spesial karena bapak dan ibu yang terhimpun dalam kelompok pelayanan lansia jemaat wilayah bahkan pun seluruh. Dan pengalaman yang kami dapat ketika kami dilantik ada begitu banyak undangan. Sehingga ada seorang rekan pendeta di BPNS bilang begini, Pak, luar biasa nih lansia. Para media udah pusingnya, hampir tiap minggu ada undangan ibadah sini. Mau wilayah, mau jemaat, mau raya. Mau di kegiatan tua, tetapi untuk kegiatan pelaksanaan kumpul-kumpul dalam persekutuan ibadah itu cukup tinggi menurut pendeta Jeffrey Sesa. Terus itu juga kelak atau karena kata pendeta, orang di masa tua bukan berarti orang bisa boleh bekerja mencari upah. Tetapi tugas kami, sebagaimana yang Ibu bilang tadi, tugas orang bagaimana orang memberikan buah kepada anak dan cucu kita. Saya sendiri secara pribadi pengalaman saya teringat ketika 2000 sampai 2010 dan 80% kita ada baru untuk wilayah. Nah, 70% soal. Karena hampir setiap minggu pimpin ibadah di sana, hampir setiap minggu pimpin ibadah di sana. Itu undangan dari baik di tingkat jemaat maupun di komisi PKK. Jadi ada banyak hal pengalaman yang saya lihat, baik dalam pelayanan berkultur Bapak. Sekarang kita Ibu Pendeta masih wakil ketua komisi PKK.